semua, kembali lagi di SI Podcast. Nah, kali ini kita akan membahas seputar jurusan Sistem Informasi. Kan episode sebelumnya kita sudah membahas jurusan Sistem Informasi secara umum. Sekarang kita akan membahasnya secara lebih ke pengalaman senior-senior dan teman-teman. Nah, kali ini sudah ada narasumber kita di samping kita nih. Ya, ini narasumber kita itu bernama Kak Akmal Yakin dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2016. Nah, mungkin sebelumnya kakak sapa-sapa teman-teman yang ada di rumah dulu. Halo. Halo kak. Halo. Nah, di sini tuh kita bahasnya secara santai ya guys, nggak tegang-tegang banget. Nah, kali ini mungkin pertama-tama saya tanya kaknya tuh kesibukannya sekarang apa? Kalau kesibukan sekarang kerja. Oh, kerja apa tuh kak? Jadi project manager. Ya. Wow, Keren guys. keren guys. Keren. Nah, dari project manager itu punya bidang-bidang lagi? Atau cuman apa gitu? Atau bisa lah turunan-turunan? ceritakan Kak bagaimana sih sebenarnya itu Iya. pekerjaan. Kalau di project manager sih lebih memastikan satu project selesai. Oh, projectnya tuh satu project harus diselesaikan ya? Ya kita yang kayak lead. Oh iya iya. Nah, saya mau tanya nih kak, untuk pengalaman dari kakak di jurusan Sistem Informasi, awalnya kakak pilih jurusan Sistem Informasi tuh udah tahu tentang jurusan Sistem Informasi atau dari teman kah, dari tetangga kah, atau bagaimana? Dari sepupu. Waktu pendaftaran UMKM kan pilih 3 jurusan. Iya. Salah satunya ada jurusan SI. Tapi awalnya sih nggak tahu kalau jurusan SI itu bagaimana. Awalnya jadi hacker. Iya. Jadi sudah membayangkan bakalan jadi hacker, ternyata masuk tidak sesuai Ekspektasi ya guys. Ekspektasi. Oh ya kak, kalau boleh tahu waktu SMA kakak jurusannya apa? Kan ada jurusan tuh, ada bahasa. Oh, Oh, IPA. IPA guys. Bisa masuk. Jurusan Bisa, kakak tuh ya bisa sih. Kalau jalur IPS ya bisa juga sih. Sebenarnya sih semua bisa. Ya, tapi tergantung dari orangnya aja. Oke. Nah, pengalaman kakak di jurusan Sistem Informasi. Kakak angkatan 2016. Nah, pengalaman kakak, mungkin kakak bisa sharing-sharing untuk teman-teman yang baru mau masuk di jurusan Sistem Informasi. Pengalaman awalnya kaget pas masuk jurusan. Kadang kan udah pernah sentuh IT, terakhir belajar IT waktu SMP TIK. Pas masuk jurusan ya agak kaget awal-awal. Cuman kan ada namanya pengenalan sistem informasi, di situ mulai kenal sama jurusan bahwa kita bakalan ngapain ke depannya. Oh, berarti kakak memang dari awal kan 3 pilihan. Emang jurusan Sistem Informasi yang pertama? Yes. Kalau boleh tahu duanya itu apa kak? Saintek 1, PWK sama satu lagi manajemen kalau nggak salah. Oh, jadi mungkin kakaknya sudah jatuh cinta di Sistem Informasi, jadi masuknya jurusan Sistem Informasi. Karena ini kan pilihan pertama. Pilihan pertama guys. Nah oke, kakak jalur masuknya UMPTKN apa? UMPTKN? mandiri kali ya? Bukan. Bukan di SPAN UMPTKN kayak SB. Oh ya. Oh, jurusan apa? Jalur-jalur di Sistem Informasi tuh atau Saintek itu ada berapa sih kak? Maksudnya ada kayak SB atau SM? Sebenarnya sih banyak. Kalau saya dulu SPAN, UMPTKN sama Mandiri. Oh, zamannya Nggak tahu kakak. kalau sekarang. Sekarang sih udah banyak Kak, ada SB, ada SNPTN, terus ada Mandiri. SPAN. Pokoknya banyak. Banyak banget ya. Ya. Nah kakak kan di jurusan Sistem Informasi kan fokusnya ke Mana? maksudnya fokus kan di jurusan Sistem Informasi itu ada 3. Ya, ada. Yang sekarang tuh ada hustler, hacker sama hipster. Kalau lihat kondisi sekarang kan dulu belum dibagi seperti itu. Masih
Kan itu kan kurikulum baru, kalau Iya, iya. Oh, iya. dulu belum ada yang seperti itu. Mungkin lebih ke hustler kayak. Oh, hustler. Kalau Anak desain. udah tahu. Hustler lebih ke yang ownernya ya kak? Nah, bukan owner sih sebenarnya, karena Yang memperkenalkan bisnis tuh kak atau sebenarnya begini, itu hustler, hipster sama apa satu? Hacker. Hacker kan lebih dipakai kalau startup. Ya, iya. Terus saya kan bukan orang startup, jadi nggak tahu sih sebenarnya lebih kemana. Cuman kalau lihat perkembangannya mungkin kalau sekarang lebih ke hustler, karena nggak tetap mendesain, cuman sampai ke user flow. Nggak Oke, sampai oke, ke oke. website dan lain-lain. Nah mungkin adik-adik atau teman-teman di luar sana akan berminat masuk di jurusan sistem informasi. Ya bayangkan saja kalian mau masuk di mana dari ketiga itu. Iya, bisa Kan sudah searching lah. Iya, kan sudah dibahas juga di episode sebelumnya, ada hacker, ada hustler, sama hipster. Nah, mungkin dari kakak kan jurusan sistem informasi sama teknik informatika itu kayaknya hampir sama ya? Atau Keluarga. gimana? Keluarga. Iya. Nah, itu perbedaannya seperti apa sih kak? Kalau secara nggak tahu secara mendetail ya, tapi kalau yang saya dapat selama di jurusan, kalau sistem informasi itu sampai di analisis. Kalau untuk develop ke bawah seterusnya itu teknik informatika. Nggak tahu kalau yang benarnya bagaimana, tapi itu yang saya paham. Oh, untuk sobat-sobat yang di rumah masih pusing dengan jurusan sistem informasi, mungkin ada tips and trick dari kakak untuk adik-adik atau teman-teman yang di rumah tentang jurusan sistem informasi. Masuknya tuh kayak gimana? Atau Mulai dari mana? mungkin tips-tips belajarnya kakak Iya. atau cari-cari pengetahuan umum tentang jurusan sistem informasi kakak. Gimana ya? Kalau tips untuk masuk ke jurusan, ya mendaftar. Ya, mendaftar pertama. Iya sih. Iya sih. Segala macam, terus serahkan sama Tuhan. Ya, Ya, tetap berdoa. Semoga masuk. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, mungkin sobat-sobat siswa di luar sana pengen masuk tapi belum dikasihkan apa ya? Jalan. Jalan. Nah, itu untuk Jalan. kasih semangat untuk teman-teman di luar sana seperti apa kayak kan kalau di SN nggak lulus, terus SB juga nggak lulus. Nah, mandiri ini jalan satu-satunya. Kasih semangat untuk jalur mandiri nih Kak. Kalau mau jalur mandiri, ya semuanya kan kalau tes-tes seperti itu umum di soal-soalnya. Jadi kalau saya belajar. Enggak sih, belajar ya nomor satu. Soalnya Penting sih belajar. yang perlu tips itu teman-teman yang sudah masuk, Oh iya. dia harus ngapain di jurusan sebenarnya. Iya sih, iya juga sih. bener sih, Kak. Iya sih, iya benar juga. Kita nggak bisa salahin juga jawabannya. Selama masuk di jurusan sistem informasi itu kak, kan pasti ada pengalaman organisasi lah, pasti kenal organisasi lah kak. Apa sih pengalaman organisasi kakak selama di jurusan sistem informasi? Organisasi internal saja ya. Iya, ya, boleh. bisa. Kalau internal himpunan sempat jadi ketua himpunan juga. Wow. Kalau ya pernah terlibat di IMSI, itu kalau internal sih. Keren. Jadi kalau kayak gitu berarti kakak menyusun program kerja ya? Maksudnya program-program kerja ke depannya tentang himpunan. Yes. Di dalam himpunan itu kakak terfikirkan nggak tentang kayak ada pembelajaran untuk adik-adik yang baru masuk di sistem informasi atau Bagaimana ya? Kalau pembelajaran sebelum saya menjabat pun sudah ada pembelajaran, cuman sampai pada kesimpulan bahwa kita tidak bisa paksa orang untuk belajar. iya. Niat belajar itu dari kalian. Himpunan hanya mewadahi. Toh teman-teman kalau tidak mau belajar ya tidak bisa kita paksa karena dari kau gitu. Iya, dari diri Dari diri sih. sendiri niat yang Ya. awal niat. Karena kalau di jurusan kan ada classroom.
dari classroom itu mulai saya maba di tahun 2016 berapa kali ganti kurikulum, dari ada perubahan dan sadar bahwa tidak bisa memang kurikulum seperti apapun yang kita rancang, kalau memang bukan orang itu yang mau belajar ya Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Nah, Oke. Untuk ini Kak, kan tadi Kak bilang nih di organisasi itu kan pernah jadi menjabat jadi ketua nih. Yes. Gimana sih pengalamannya Kak jadi ketua kemarin? Gimana? Pengalaman yang mana? Jadi Banyak. experience Ya. lah. Kayak gimana sih jadi ketua HMJ itu di sistem informasi? Menjabat selama setahun. Iya. Bagaimana ya? Berat gampang karena kita harus mengontrol satu jurusan mahasiswanya, tapi banyak juga hal yang kita dapat. Panjang kalau mau dicerita Iya pengalaman. sih. Pengalaman Episode selanjutnya sih bagus nih. Episode selanjutnya kita akan membahas tentang itu ya guys. Udah ada dipikir. Spoiler. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Kenapa sobat-sobat citizen yang ada di rumah harus masuk di jurusan sistem informasi? Menurut Kak nih gimana? Nggak tahu. Gak tahu. Ini maksudnya gimana ya? Nggak bisa Kak, saya nggak bisa jaminkan kau bahwa bakalan sukses kau di sini. Maksudnya nggak mau kak kasih tersesat kau begitu. Mau masuk kita? Iya. sih. Kalau tanya kenapa kau harus masuk ya? Mungkin banyak jurusan dan bukan cuma di sistem informasi kau bisa sukses, Ya, bukan betul. cuma di sini kau dapat pembelajaran IT. Banyak jurusan-jurusan yang belajar IT. Cuman kalau kau mau jadi orang IT ya salah satunya mungkin jurusan sistem informasi. Seperti itu. Mungkin ada pesan buat adik-adik di luar sana yang pengen masuk di jurusan sistem informasi. Ada dua pesan. Yang pertama untuk anak-anak yang mau kuliah, teman-teman yang mau kuliah, kalau mau kuliah jangan asal pilih jurusan. Ya. Ya, Betul itu. Betul. kenali dulu jurusanmu, cari tahu seluk beluknya itu jurusan apa yang kita pelajari, relate jika tidak dengan apa yang sudah kau dapat di SMA, SMP. Karena jangan sampai kau menyesal ketika masuk karena banyak sekali masa salah jurusan. Salah jurusan. Ya, kalau ngerasa salah ya keluar mau saja. Tapi tetap nelanjut ini masalahnya kak. Maksudnya, kan bodoh juga kalau lu bilang salah kak baru tetap coba lanjut. Salah lanjut. Sampai sarjana tiba-tiba kak. Iya. Kalau ngerasa salah ya keluar. Yang terpaksa. Kalau untuk saran untuk anak-anak yang sudah masuk, yang ku pernah berhenti belajar, kalau ngerasa salah ya keluar mau saja. Soalnya bukan penegasan, bukan saya marahin anak yang mengatakan saya salah jurusan, tidak. Cuman masa kau habiskan waktumu di kampus hanya untuk mengeluh? Ya, Iya betul. sih, Kak. Tidak kau nikmati ya jurusan ini, nikmati misalnya karena semua orang terlahir dengan tidak bisa bicara, jadi pada akhirnya bisa juga sama bicara. Iya. Oke, itulah tadi pesan-pesan dari Kak yang ada di samping saya ini. Baik, itulah tadi pembahasan kita dari SI Podcast episode kali ini. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Dan untuk teman-teman sekalian jangan khawatir karena sekarang SI Podcast sudah ada di Spotify. Nah, kadang kan untuk teman-teman sekalian lagi di jalan, lagi perjalanan pulang, lagi macet-macetan, lagi suntuk apa segala macam. Nah, kalian tinggal dengerin Di Spotify. Nah, oke, mungkin dari penyampaian saya dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, betul. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.